warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Azari Panapatiha from Management 22B. Here I will explain material about uji main Whitney understanding. Uji dua rata-rata adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan atau kesamaan antara dua buah data. Uji ini dapat digunakan dalam berbagai situasi, seperti membandingkan rata-rata nilai statistik antara dua kelompok, membandingkan kecepatan mengerjakan soal antara dua kelas, atau membandingkan penjualan dua produk yang berbeda. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dua rata-rata, antara lain uji J dan uji J, dan uji beda dua rata-rata. Metode pemilihan yang tepat tergantung pada karakteristik yang akan dibedakan, seperti distribusi data, akuran sampel, dan homogenitas data. Langkah-langkah dua rata-rata: menentukan hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif HI berdasarkan pernyataan penelitian, mengumpulkan data dua kelompok yang akan dibandingkan, memeriksa apakah data masing-masing kelompok terdistribusi normal, terpilih secara acak dan homogen, menghitung nilai uji statistik yang sesuai dengan metode yang dipilih, menentukan nilai kritis atau p-value untuk mengambil keputusan apakah HO diterima atau ditolak, membuat kesimpulan berdasarkan hasil uji statistik. Condition: data masing-masing kelompok harus berdistribusi normal, data dipilih secara acak, data masing-masing kelompok homogen. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, maka metode uji yang lebih sesuai adalah uji non-parametrik, seperti uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. Sample question: sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa. Metode pengajaran yang biasa. Kelas lain yang terdiri atas 10 siswa diberi pelajaran yang sama, tetapi dengan metode yang menggunakan bahan yang telah terprogramkan. Pada akhir semester, murid kedua kelas ini diberikan ujian yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4, sedangkan kelas yang menggunakan bahan yang terprogram memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode mengajar matematika ini sama dengan menggunakan taraf nyata 0,10. Asumsikan bahwa kedua populasi ini menghadapi sebuah normal dengan ragam yang sama. Pembahasan. Misalkan U1 dan U2 adalah nilai rata-rata sesuai siswa yang mungkin mengambil pelajaran tersebut. Dengan kedua cara mengajar dengan menggunakan langkah-langkah dalam prosedur pengujian hipotesis, kita peroleh HO dibagi dengan U1 mu2 atau mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Kedua, H1 dibagi mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Alfa sama dengan 0,10. Wilayah kritis dibagi T dikurang 1,725 atau T 1 lebih dari 1,725, sedangkan dalam hal ini dengan sama dengan 20 derajat. Rumusnya yaitu T sama dengan buka kurung rata-rata sampel 1 dikurang rata-rata sampel 2 tutup kurung dikurang dengan DO.
dibagi dengan SP akar kuadrat dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Perhitungan. Nilai rata-rata sampel 1 sama dengan 85, rata-rata sampel 2 sama dengan 81, S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 5, S1 sama dengan 12, N2 sama dengan 10. Dengan demikian, SP sama dengan akar kuadrat dari 11, 16 ditambah 9, 25 per 12 ditambah 10 dikurang 2 sama dengan 4.478. T sama dengan 85 dikurang 81 dikurang 2 dibagi 4.478 akar kuadrat dari 1 per 12 ditambah 1 per 10 sama dengan 1,04. P sama dengan P buka kurung T lebih besar dari 1,04 sama dengan 0,16. Tolak HO dan disimpulkan bahwa kedua metode mengajar tidak sama karena nilai T hitungan jauh di wilayah kritik. Bagian kita dapat menyimpulkan bahwa metode mengajar biasa lebih baik daripada metode dengan tahap terprogramkan. Destination. Tujuan dari uji dua rata-rata adalah mengetahui adanya perbedaan atau kesamaan antara dua buah data. Uji ini dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata nilai statistik antara dua kelompok, membandingkan kecepatan mengajarkan suatu antara dua kelas, atau membandingkan penjualan dua produk yang berbeda. Dengan melakukan uji dua rata-rata, kita dapat mengetahui apakah perbedaan antara dua kelompok tersebut signifikan atau tidak. Metode uji T. Metode ini digunakan ketika data yang dibandingkan terdistribusi normal dan varian kedua kelompok dianggap sama terhadap dua jenis uji T, yaitu uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji Z. Metode ini digunakan ketika data yang dibandingkan terdistribusi normal dan varian kedua kelompok diketahui. Uji Z sering digunakan dalam metode hipotesis dua proporsi. Uji beda dua rata-rata. Metode ini digunakan ketika data yang dibandingkan terdistribusi normal dan varian kedua data dianggap tidak sama. Metode ini juga dikenal sebagai uji Wells. Uji Mann-Whitney-U. Metode ini digunakan ketika data yang dibandingkan tidak terdistribusi normal atau tidak memenuhi asumsi lain dari uji parametrik. Uji ini juga dikenal sebagai uji Michelson-Ranson. Uji Kruskal-Wallis. Metode ini digunakan ketika ada 3 atau lebih metode yang kelompok yang akan dibandingkan. Uji ini juga dikenal sebagai uji non-parametrik ANOVA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.